Kayak lo tuh siapa, gue tuh bukan siapa-siapa gitu, gue tuh I'm nothing gitu. Justru kalau lo udah bisa ngomong gitu, itu udah semakin bagus gitu. Oh, kebanyakan sama Rocky Gerung, Wak. Iya. Kenapa jadi lo nyebut-nyebut? Enggak, karena lu dipuji sama Rocky Gerung. Itu dosen gue berapa puluh tahun lalu, nggak usah dihitung berapa tahun lalunya ya. Enggak. Tapi itu dulu nightmare gue itu setiap kali bimbingan sama dia. Gue Ada orang yang nanya katanya, Iya. Mbak Dian itu kan dipuji sama Rocky Gerung katanya. Orang tuh penasaran Dian Sastro ketika menjadi muridnya Rocky Gerung, dia deg-degan gak sih? Rocky Gerung tuh Bukan lagi Kak, bener-bener gue setiap kali bimbingan gue males. Jadi Nggak serius. aduh Ini galak serius, banget bro, galak Gimana? parah. Ya lo kan suka lihat dia lagi ngerosting siapa gitu. Ya itu Iya. kebayang nggak kita jadi mahasiswanya kalau nggak di roasting tiap Lep- hari sama dia. Cuma memang itu cara dia ngajar kali ya. Jadi dia pengen kita tuh bagus tapi tough love banget gitu loh. Mentalitinya juga dapat. Mentalitinya abis. Pokoknya kalau misalnya lo ketahuan ngarang bebas dan lo disuruh baca nih, lo disuruh baca buku yang jadi PR lo. Terus lo nggak beneran baca, Wak. Terus lo sok ngarang-ngarang, belaga ngerti, abis. Dan dia tahu itu. Dia tahu abis. Dia pasti abisin. uji terus ya. Wah, Lu pernah jadi mendingan baca aja deh gitu daripada lo nggak lewat gitu. Ya tapi kan kalau orang kayak lu kan emang suka baca. Jadi aman. Iya, tapi itu juga melewati proses purgatori. Lo tahu Dante kan? Kalau dia dulu suka bikin analoginya orang kalau mau jadi pinter itu kayak prosesnya Dante Alighieri, purgatori, purgatori intelektual. Kalau lo mau pinter, lo harus ngelewatin api penyucian yang nggak enak banget, Bo. Oh, Sunggu Kong. Iya, jadi bener-bener lu baca Kong sampai Samcong, kan? bengong. Nih mana nih? Lu ketinggian ilmu lu. Tunggu tahan. Api penyucian Sunggu Kong gua. Iya. Nah, api lanjut. penyucian juga ada di Dante Alighieri. Dia kan Oke. bikin buku tentang perumpamaan lo kalau mau masuk surga tuh lewat api penyucian dulu. Gitu. Kayak masuk neraka dulu lah, gue gak Iya, ngerti lagi iya. Jadi lo katanya kalau mau pinter juga lo harus ngelewatin neraka yang gak enak banget, yaitu begadang-begadang baca buku dan segala macam itu, dan itu gak enak banget gitu. Oke, Gue gua paham. ngadepin Rocky Gerung gak enak banget. Oke, jadi Maaf ya Pak, jadi pastinya Ampun. kayak gitu. Lu pernah kena marah nggak sama Rocky kena Gerung? goreng sama Rocky Gerung. Aduh sering banget ya Allah. Gimana, Wak? Sikatnya? Ya gitu dah, gue udah lupa dia Lu lagi. kan dia sastro, cuy. Ya aduh, kalau di kelasnya dia kita bukan siapa-siapa semua, Oh, itu sama berarti semua. benar dia ngomong nggak? Iya, jadi dia nggak ada tuh yang namanya perlakuan khusus apa, wah nggak bisa bro. Emang harus belajar, emang harus ngerjain PR, harus lewatin. Tapi menurut dia pinter banget. Pinter banget, jadi lo untuk bisa lulus kelasnya dia, lo dapat nilai dia juga lo harus usaha ekstra banget, harus belajar banget. Ih, Soalnya susah. nightmare dong. Nggak gini loh, kalau di filsafat itu kan lo suruh bikin paper. Bikin paper tuh habis itu lo harus cerita dan argumentasi di depan teman-teman lo kan. Iya. Nah kalau lo nggak bener-bener menguasai paper lo dan lo nggak punya kesimpulan yang out of the box atau yang original gitu, orisinil banget pokoknya. Kalau misalnya terlalu sama-sama aja, mirip-mirip sama yang udah-udah gitu, ngapain lo ngabisin waktu gue gitu. Makanya gue bersyukur juga ngelewatin itu, karena walaupun nggak enak banget dan susah banget, tapi gue jadi terlatih untuk ngomongin sesuatu tuh kalau bisa yang original gitu loh. Jadi maksud gue ngomongin sesuatu tuh yang penting untuk diomongin gitu loh, yang ada urgensitasnya untuk diomongin gitu. Kalau misalnya nggak penting-penting amat tuh dulu nggak usah komentar gitu loh, gitu kayak gitu sih. Tapi sempat jadi dosen pembimbingnya Dian katanya, Dian Sastro. Iya saya. Iya Dian cerita. Oh Dian cerita. Iya saya dosen. Nah itu kan jadi isu seolah karena favoritisme dia artis. Nah waktu Dian maju skripsi, orang bikin gosip. Seolah-olah ada sesuatu, kemudian saya protektif atau oke, saya bilang begini Dian itu pintar, saya udah pelajari. Jadi supaya nggak ada gosip, ujian Dian itu dibuka untuk semua mahasiswa dan dosen. Itu pertama kali saya minta ujian dibuka, siapapun boleh datang, saksikan sendiri. Kalau dia nggak bisa jawab, ya dia bodoh. Kalau dia bisa jawab, dia pintar tuh, kan gampang tuh. Jadi ya karena dia artis, wartawan juga datang tuh, dan mereka nonton ujian itu. Nah ada tradisi pembimbing itu mesti kasih nilai kan. Nah biasanya kalau pembimbing subjektif dia kasih nilai tinggi kan anak bimbing. Saya bilang saya netral, saya nggak akan kasih nilai. Silahkan para penguji yang kasih nilai. Jadi saya buktikan bahwa nggak ada urusan apa-apa selain urusan pikiran. Dia anaknya pinter. Dia nulis fashion and philosophy itu berat karena mesti ada teori postmodernisme, hermeneutik segala macam.